Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Saudara-saudara, tanggal 13 Rajab adalah hari kelahiran Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa salamullahi alaihi. Kita akan menggunakan kesempatan ini untuk membicarakan secara khusus tokoh besar dalam sejarah. Kalau ada orang barat yang menulis buku Books That Change the World, buku-buku yang mengubah dunia, maka kita bisa masukkan Sayyidina Ali sebagai salah seorang person that changed the world, seorang tokoh yang mengubah dunia. Sayyidina Ali lahir di dalam Ka'bah pada tanggal 13 Rajab pada hari Jumat. Kebetulan 13 Rajab tahun ini jatuh juga pada hari Jumat, hari yang sama ketika Sayyidina Ali menatap dunia ini. Menurut kisah ibunya Fatimah binti Asad, ketika Sayyidah Fatimah ibu Sayyidina Ali mengandungkan putranya, setiap kali keliling Ka'bah dan mau menundukkan kepala di depan berhala-berhala di Ka'bah itu, bayi di dalam perutnya selalu mengejang, sehingga ibunya tidak pernah bisa menundukkan kepalanya di depan berhala itu. Ketika keduanya, Fatimah dengan suaminya Abu Thalib sedang tawaf mengelilingi Ka'bah, dan kemudian Fatimah merasakan perutnya mulai mulas, Abu Thalib membawa istrinya ke dalam Ka'bah, masuk melalui pintu Ka'bah, dan di situ Fatimah berdoa, "Ya Allah, demi Ibrahim dan yang mendirikan rumah ini, mudahkanlah urusanku." Dan tanpa terasa lahirlah Ali, satu-satunya manusia yang lahir di dalam naungan Ka'bah. Peristiwa itu tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak pernah terjadi sesudahnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib dirawat dalam naungan ibunya sampai suatu tahun ketika terjadi depresi ekonomi. Keluarga Abu Thalib yang punya anak yang banyak mengalami kesulitan untuk mengurus para putranya. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menemui Abbas, salah seorang keluarga Nabi yang kebetulan ekonominya lebih baik. Rasulullah berkata, "Ya ammi, inna akhaka Aba Talib katsiral 'iyal wa qad asaba an-nasa ma tara fantalik bina ila baitih linukhaffif min 'iyalih fata'khudha anta rajulan wahidan wa akhudhu ana rajulan fanaqfuluhuma anhu." Wahai pamanku, saudara kamu Abu Thalib banyak sekali tanggungannya dan sudah menimpa manusia yang apa yang engkau saksikan. Marilah kita berangkat ke rumahnya supaya kita ringankan penderitaannya. Engkau ambil salah seorang anak mereka dan aku mengambil salah seorang anaknya. Berangkatlah Al-Mustafa beserta Abbas menuju rumah Abu Thalib. Abu Thalib berkata, "Idza taraktuma li aqilan wa taliban fasna'a ma syi'tuma."
kalian tinggalkan untuk aku urus dua orang anak, Aqil dan Thalib. Salah seorang anak Abu Thalib itu namanya Thalib, karena itu dia mendapat gelar Abu Thalib. Lalu ambillah apa yang kamu kehendaki. Abbas mengambil Ja'far dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Ali. Waktu itu usia Ali sekitar 6 tahunan. Dan ketika Nabi memilih Ali alaihissalam, beliau berkata, qad ikhtartu man ikhtarahullahu li alaikum. Aku sudah memilih orang yang sudah dipilihkan Allah bagiku atas kamu. Begitulah Ali hidup di bawah naungan dan pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang sahabat yang dikaderkan Nabi sejak awal dan Nabi bertanggung jawab sepenuhnya atas pendidikannya, maka kader itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tidak seluruh sahabat-sahabat Nabi dididik secara langsung oleh Rasulullah. Karena itu agak keliru orang yang beranggapan bahwa kalau kita menyatakan bahwa sahabat itu ada yang jelek, berarti kita menganggap Nabi gagal mendidik sahabat-sahabatnya. Mereka lupa bahwa Nabi tidak mendidik seluruh sahabatnya dengan sepenuh perhatian seperti beliau mendidik Ali bin Abi Thalib. Dan didikan Nabi sangat berhasil. Ini sebuah buku tentang Sayyidina Ali ditulis oleh Abbas Ali Al-Musawi, salah seorang tokoh Hizbullah yang dalam perjalanan dibom oleh Israel sehingga dia sekeluarga berikut istrinya syahid. Sebelum dia syahid, dia menulis buku Al-Imam Ali alaihi salam Muntahal Kamalil Bashari. Imam Ali adalah puncak kesempurnaan manusia. Nah, kata Abbas Al-Musawi, lihatlah kata bagaimana Rasulullah mendidik Ali. Rasulullah menginginkan Ali menjadi seorang anak yang pemberani. Wa kana asja'an nas, dan Ali menjadi orang yang paling pemberani. Rasulullah mendidik Ali supaya menjadi manusia yang dermawan. Dan lihatlah katanya Ali sepanjang hidupnya, kana atkhanna, dia menjadi manusia yang paling dermawan. Rasulullah menghendaki agar Ali menjadi manusia yang taat beribadat. Wa kana azhadan nas, dan dia menjadi manusia yang paling zahid. Semua yang dikehendaki Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi agar terjadi pada anak didiknya, semua terjadi. Dan Nabi adalah pendidik yang paling berhasil dalam membina kader utamanya. Karena yang diberikan Rasulullah kepada Ali bukan hanya ilmu, bukan hanya seluruh cintanya, tapi bahkan seluruh dirinya. Sampai Rasulullah berkata, aku dan Ali adalah diri yang satu. Ali adalah diriku. Sehingga ketika turun ayat Al-Quran yang menyuruh Nabi, panggillah dirimu, keluargamu, dan seterusnya. Dan yang dimaksud dengan diri itu adalah Sayyidina Ali. Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib. Dan saya ingin membacakan langsung kepada anda ucapan Sayyidina Ali mengenai kesan dia dalam pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali melukiskannya dengan sangat indah. Dan saya kira ketika Ali menggambarkan bagaimana dekatnya hubungan antara Ali dengan Rasulullah, Sayyidina Ali tampaknya tidak dapat menahan keharuannya. Dan karena itu seluruh kata-katanya yang melukiskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipenuhi dengan ungkapan kasih sayang. Saya bacakan ini. Wa qad alimtum mawda'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil qarabatil qaribah wal manzilatil khasisah wada'ani fi hijrih wa ana walad yadhummuni ila sadrih wa yaqnufuni fi firasih wa yumissuni jasadah wa yusimmuni 'urfah wa kana yamdaghu shay'a thumma yulaqimuni wa ma wajada li kadhbatan fi qawlin
wala khatlatan fi fi'lin. Kalian sudah tahu kedekatanku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dalam hal kekeluargaan yang sangat dekat dan dalam kedudukanku yang sangat istimewa. Dahulu ia letakkan aku di pangkuannya ketika aku masih kecil. Ia dekatkan aku ke dadanya dan baringkan aku di samping tempat tidurnya. Dia sentuhkan tubuhnya pada tubuhku sehingga aku bisa menghirup harum semerbak tubuhnya. Dia sering mengunyah-ngunyah makanan yang keras dan memberikan makanan itu kepadaku. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah menemukan aku berdusta dalam pembicaraan atau berbuat dosa di dalam perbuatan. Walaqad qaranallahu bihi sallallahu alaihi wa alihi min ladun an kana fatiman a'zama malakin min malaikatihi yasluku bihi tariqal makarim wa mahasina akhlaqil alam lailahu wa nahara. Walaqad kuntu attabi'uhu ittiba'al fasil athara ummi yarfa'u li fi kulli yawmin min akhlaqihi 'alama wa ya'muruni bil iktida'i bihi. Walaqad kana yujawiru fi kulli sanatin bihira fa arahu wa la yarahu ghairi wa lam yajma' baitu wahidin yawma idin fil islam ghairu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa Khadijah wa ana thalithuhuma ara nural wahyi wa risalah wa asumma rihal nubuwah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dibimbing Allah subhanahu wa ta'ala sejak ia disapih. Allah sertakan beserta Rasulullah malaikat yang paling mulia yang membimbingnya pada jalan keindahan akhlak pada waktu siang dan malamnya. Dan pada saat seperti itu aku mengikuti Nabi seperti anak unta mengikuti telapak kaki induknya. Setiap hari Nabi mengajarkan kepadaku akhlak yang mulia dalam bentuk panji-panji kebenaran. Setiap hari Rasulullah angkat panji akhlak yang mulia di hadapanku dan aku disuruhnya mengikutinya. Aku juga yang menyertai Rasulullah di Gua Hira selama setahun penuh. Dan aku melihat apa yang tidak disaksikan oleh selainku. Dan tidak pernah Islam bergabung dalam satu rumah pada waktu itu kecuali rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Di situ ada Rasulullah, ada Khadijah dan aku yang ketiganya. Aku melihat cahaya wahyu dan risalah dan aku mencium harum nubuwah, harum kenabian. Saya masih akan melanjutkan ucapan Sayyidina Ali. Walaqad sami'tu rannata asy-syaitani hina nazala al-wahyu alayhi sallallahu alayhi wa alihi faqultu ya Rasulullah ma hadhihi ranna faqala hadha asy-syaitan qad ayika min ibadatik innaka tasma'u ma asma' wa tara ma ara illa annaka lasta binabiyyin walakinnaka lawazirun wa innaka la'ala khair. Aku sudah mendengar jeritan setan ketika turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, jeritan apakah ini?" Ia berkata, "Inilah setan yang sudah putus asa untuk disembah. Kau mendengar apa yang aku dengar, kau melihat apa yang aku lihat. Bedanya ialah engkau bukan nabi, tetapi engkau wazir dan engkau penggantiku dan kau selalu berada dalam kebaikan. Walaqad kuntu ma'ahu sallallahu alaihi wa alihi lamma ataahu al-mala'u min Quraisy faqalu lahu ya Muhammad iddaita 'aziman lam yada'ihi aba'uka wala ahadun min baitik wa nahnu nas'aluka amran in anta ajabtana ilayhi wa arawtana alimna annaka nabiyyun wa rasulullah wa in lam taf'al alimna annaka sahirun kazzab." Aku berserta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi ketika datang serombongan orang-orang Quraisy lalu berkata kepadanya, "Hei Muhammad, kau sudah
mengaku-ngaku satu pengakuan yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari orang-orang tua kamu sebelumnya, dan tidak oleh seorang pun dari keluargamu. Sekarang kami akan bertanya kepada kamu. Kalau engkau bisa jawab dan engkau bisa buktikan kepada kami tahu bahwa engkau adalah nabi dan rasul. Jika engkau tidak bisa melakukannya, engkau seorang tukang sihir pendusta. Faqala sallallahu alaihi wa alihi, wa ma tas'alun. Nabi sallallahu alaihi wa alihi berkata, apa permintaan kamu? Mereka berkata, tad'u lana hadhihi asy-syajarah hatta tanqari'a bi'uruqiha wa taqifa baina yadayk. Coba panggil pohon ini sehingga dia tercerabut dari akar-akarnya dan berdiri di hadapanmu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wa alihi berkata, innallaha ala kulli syai'in qadir, fa in fa'alallahu lakum dzalik atu'minuna wa tashhaduna bil haqq. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah lakukan ini bagi kamu, apakah kamu akan beriman dan menyaksikan akan kebenaran? Mereka berkata, na'am. Lalu Nabi bersabda, fa inni sa'urikum ma tatlubun wa inni la'alamu annakum la tati'una ila khair wa in fikum may yutrahu fil qalib wa may yuhazzibul ahzab. Rasulullah berkata, aku akan perlihatkan apa yang kalian minta, dan aku tahu bahwa kalian itu walaupun melihat bukti tidak akan kembali kepada kebenaran. Di antara kalian nanti akan ada yang dilemparkan ke dalam parit, dan di antara kalian nanti ada yang dicerai-beraikan dalam beberapa golongan. Waktu itu Nabi sudah meramalkan apa yang akan terjadi pada kelompok orang Quraisy itu, dan yang dilemparkan ke dalam parit, yaitu pada perang Khandaq ada seorang yang dibunuh oleh Sayyidina Ali dalam perang Khandaq yang akan saya kisahkan kemudian. Kata Nabi, di antara kalian nanti ada yang dilemparkan ke dalam parit, dan di antara kalian ada yang dicerai-beraikan menjadi beberapa golongan. Kemudian Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya ayyatuhas syajarah in kunti tu'minina billahi wal yawmil akhir wa ta'lamina anni rasulullah fanqali'i bi'uruqiki hatta taqiti baina yaday bi'idnillah. Kemudian Nabi berkata memanggil pohon itu, hei pohon, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, dan engkau tahu bahwa aku Rasulullah, lepaskan kamu dengan akar-akar kamu dan berhentilah di hadapanku dengan izin Allah. Dan Sayyidina Ali berkata, fawalladhi ba'athahu bil haqq lan qala'at bi'uruqiha wa ja'at walaha dawiyyun shadid wa qasfun qaqasfi ajnihati at-tayr. Dan demi Allah yang telah mengutus Nabi dengan kebenaran, tercerabutlah pohon itu beserta akar-akarnya, dan terdengar satu guncangan yang besar dan bunyi gemuruh seperti gemuruh sayap-sayap burung. Hatta waqafat baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi murafrifatan. Kemudian berhentilah pohon itu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sambil bergetar di depan Nabi. Wa alqat bi gusniha al-a'la ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian cabangnya yang paling tinggi merebahkan dirinya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Sebagian dari cabangnya itu jatuh di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan sebagiannya lagi menimpa pundakku. Wa kuntu an yaminihi sallallahu alaihi wa alihi, dan aku berada di samping Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Falamma nazara al-qaum ila dhalik qalu uluwan wastikbaran. Ketika melihat itu, berkatalah kaum itu dengan segala kesombongan dan kepongahannya, famurha falyatika nisfuha wa yabqa nisfuha. Sekarang perintahkan pohon itu supaya datang kepadamu sebagian dari pohon itu sepotong, dan sepotong lagi berada di tempatnya. Lalu Nabi memerintahkan itu, dan datanglah kepada Nabi satu potong pohon itu, potongnya lagi tinggal.
Lalu mereka masih berkata lagi dengan seluruh kekafiran dan keengkaran mereka. Perintahkan yang sepotong itu kembali lagi kepada yang sepotongnya lagi seperti yang semula. Lalu Nabi memerintahkan dan yang sepotong itu kembali. Dan aku berkata, La ilaha illallah, inni awwalu mu'minin bika ya Rasulullah, wa awwalu man aqarra bi anna syajarata fa'alat ma fa'alat bi amrillahi ta'ala, tasdiqan bi nubuwwatik wa ijlalan li kalimatik. Aku berkata, La ilaha illallah, akulah mukmin yang pertama kepadamu ya Rasulullah. Akulah yang pertama menyaksikan dan mengakui bahwa pohon itu melakukan apa yang dia lakukan karena perintah Allah Ta'ala, membenarkan kenabianmu dan memuliakan kalimahmu. Semua kaum yang menyaksikan waktu itu berkata, Bal sahirun kazzab ajibu sahri khatifun fi wa hal yusaddiquka fi amrika illa mithlu hadha. Tidak, ini cuma tukang sihir yang pendusta, yang ahli di dalam sihir, yang sangat terampil melakukan sihir. Dan siapa yang akan bisa membenarkan kamu Muhammad dalam urusan kamu kecuali orang seperti ini? Maksudnya Sayyidina Ali. Ya'nuni, kata Sayyidina Ali, maksudnya adalah aku. Kemudian Sayyidina Ali berkata, Wa inni lamin qaumin la ta'khuduhum fillah lawmata la'im, simahum sima siddiqin, wa kalamuhum kalamul abrar, ummarul layli wa manarun nahar, mutamassikuna bihablil Qur'an, yuhyuna sunanallahi wa sunana rasulih, la yastakbiruna wa la ya'lun wa la yaghullun wa la yufsidun, qulubuhum fil jinan wa ajsaduhum fil amal. Setelah Sayyidina Ali bercerita tentang peristiwa mukjizat yang menakjubkan itu, yang dengan sangat menarik tidak begitu populer di antara kita. Mungkin karena salah seorang saksi utama dalam peristiwa itu adalah Sayyidina Ali. Sekiranya saksi utama pada waktu itu adalah Abu Hurairah, barangkali cerita itu populer juga di hadapan kita. Kemudian Sayyidina Ali setelah menyaksikan itu semua dan menceritakan itu semua, beliau berkata, ketika orang-orang mengatakan, tidak ada yang bisa membenarkan kamu Muhammad kecuali orang yang seperti ini. Maka Ali berkata, memang aku termasuk satu kaum yang dalam menegakkan agama Allah tidak menghiraukan celaan orang-orang yang mencela. Aku termasuk satu kaum yang tanda mereka adalah tanda ketulusan, yang pembicaraan mereka adalah pembicaraan orang-orang yang berbuat kebajikan. Kemudian Sayyidina Ali menggunakan kalimat yang sangat indah dalam bahasa Arab, Ummarul lail wa manarun nahar, kelompok yang menghidupkan malam dan menerangi siang. Kelompok yang menghidupkan malam dan menerangi siang. Di tempat yang lain Sayyidina Ali melukiskannya dengan bagus, Ruhbanun bil lail, usudun bin nahar. Atau dalam kalimat lain, Ruhbanun bil lail, rukbanun bin nahar. Ruhban di malam hari dan rukban di siang hari. Para pendeta di keheningan malam dan para penunggang kuda di waktu siang. Umarul lail manarun nahar. Sayyidina Ali sebetulnya ingin menyebutkan ciri-ciri golongannya yang di situ Sayyidina Ali terdapat. Mutamassikuna bihablil Qur'an, yang berpegang teguh dengan tali Al-Quran, yang menghidupkan sunnah Allah dan sunnah Rasulnya, yang tidak pernah tekebur, tidak pernah pongah, tidak pernah berbuat zalim, dan tidak berbuat kerusakan. Kemudian Sayyidina Ali mengakhiri, ini disampaikan Sayyidina Ali dalam khutbah yang disebut Al-Khutbah Al-Qati'ah, khutbah yang di dalam Nahjul Balaghah, khutbah yang ke-192 dalam Nahjul Balaghah. Sayyidina Ali mengakhiri khutbahnya dengan mengatakan, Qulubuhum fil jinan wa ajsaduhum fil amal. Hati orang-orang itu yang Sayyidina Ali terdapat di dalamnya, hati mereka berada di surga dan tubuh mereka di dalam amal. Tubuh mereka dalam amal saleh dan hati mereka berada di surga.
Nah, yang mengharukan kita dari kisah Sayyidina Ali itu ialah bagaimana Sayyidina Ali menegaskan kepada orang-orang, karena orang-orang seperti lupa akan dekatnya hubungan Sayyidina Ali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai Sayyidina Ali mengatakan, bukankah kalian tahu betapa dekatnya aku dengan Rasulullah? Ketika aku kecil, Rasulullah mendekatkan diriku kepada dadanya. Rasulullah baringkan tubuhku di samping tempat tidurnya, sampai aku bisa mengecup semerbaknya tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat bagaimana Rasulullah sampai mengunyah makanan yang keras dan memberikan hasil kunyahannya kepadaku, kata Sayyidina Ali. Ia bersama Rasulullah dalam seluruh peristiwa-peristiwa penting, sampai ketika turun wahyu di Gua Hira, tidak ada seorang pun dari penduduk di alam semesta ini yang menyaksikan peristiwa turunnya wahyu selain Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dan Sayyidina Ali menceritakan peristiwa turunnya wahyu itu, bagaimana ia mendengar jeritan setan karena turunnya wahyu. Sayyidina Ali menyampaikan itu di hadapan orang-orang yang di zaman itu sudah ada yang mulai meragukan dekatnya Sayyidina Ali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ada satu saat Sayyidina Ali pernah berkata, "Ma laqiya ahadun fi hadhil ummah ma laqitu." Belum pernah seorang pun di kalangan umat Islam ini yang mengalami berbagai kejadian seperti yang aku alami. Artinya Sayyidina Ali satu-satunya perintis Islam yang selama puluhan tahun dilaknat oleh orang Islam lagi di mimbar-mimbar. Hanya Sayyidina Ali satu-satunya sahabat Nabi yang dalam perkembangan sejarah Islam dibenci oleh orang Islam lagi. Sehingga seorang penyair Arab berkata, kalian kekam dia di mimbar-mimbar, padahal mimbar-mimbar itu tegak karena pedang dia. Mereka bisa bicara di mimbar-mimbar Islam tanpa mereka sadari bahwa Islam itu ditegakkan karena pedang Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali dalam khutbahnya menyebutkan, beliaulah orang yang pertama kali beriman. Pada usianya sekitar 10 tahunan, Sayyidina Ali yang pertama kali beriman. Dan kata Sayyidina Ali, cuma 3 orang waktu itu yang beriman. Yauma idzin, itu hanya 3 orang, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah, dan Ali bin Abi Thalib. Ada seorang Islam, Ibnu Taimiyah, Syekhul Akbar, salah seorang ulama besar di kalangan kaum muslimin. Dia pernah mengatakan bahwa keislaman Sayyidina Ali itu lebih rendah tingkatnya dengan keislaman Abu Bakar. Soalnya Sayyidina Ali Islam ketika dia masih anak kecil. Jadi keislaman anak kecil itu kurang utama dibandingkan dengan keislaman orang dewasa. Padahal Sayyidina Ali lah satu-satunya sahabat Nabi yang masuk Islam tanpa pernah menundukkan kepalanya di hadapan berhala. Baik ketika dia masih dalam keadaan janin, walaupun dia setelah lahir ke dunia ini. Sayyidina Ali satu-satunya sahabat yang tidak pernah menyembah berhala. Sahabat lain semua pernah menyembah berhala. Abu Bakar pernah jadi penyembah berhala. Umar bukan saja jadi penyembah berhala, pernah menjadi pembunuh anaknya sendiri. Utsman juga itu dari dinasti Umayyah, masih dari keluarga Umayyah, juga pernah menjadi penyembah berhala. Tapi saya tidak melupa menyebut radhiyallahu anhum ajmain. Artinya tanpa mengurangi penghormatan mereka kepada sahabat-sahabat itu, Sayyidina Ali satu-satunya sahabat yang pertama kali beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dialah satu-satunya sahabat Nabi yang dididik sejak kecil, dikaderkan khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyerap akhlak Nabi, dan Sayyidina Ali menggambarkannya, aku mengikuti Nabi seperti anak unta mengikuti induknya. Setiap kaki unta itu melangkah, aku simpan kakiku di atas bekas langkah kaki
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti ini ucapan Sayyidina Ali itu diubah dalam bentuk yang lain dan itu berkenaan dengan Bukhari. Ucapan tentang Imam Ali itu dalam perkembangan juga dikenakan kepada Imam Bukhari. Dua imam, Imam Ali dan Imam Bukhari. Katanya Bukhari pernah bermimpi. Dalam mimpinya itu beliau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setiap kali Rasulullah melangkah, bekas injakan kaki Rasulullah itu diinjak lagi oleh Bukhari, begitu katanya. Jadi aku mengikuti Rasulullah seperti anak unta mengikuti induknya. Dan saya kira Bukhari benar, ya. Saya kira. Dan saya yakin Sayyidina Ali benar ketika dia mengatakan bahwa ia mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali juga adalah awwalud du'a. Di antara sahabat Nabi, orang yang pertama kali berdakwah untuk Islam. Saya akan bacakan satu peristiwa yang menjadi asbabun nuzul ayat As-Su'ara ayat 214 sampai 216. Wa anzir ashiratakal aqrabin wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in asauka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Hei Muhammad, berilah peringatan kepada keluargamu yang paling dekat dan rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Jika mereka membantah kamu, katakanlah aku berlepas diri dari apa-apa yang kamu lakukan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu ini yang baru saja saya bacakan, Rasulullah menyuruh Ali untuk mengundang orang-orang. Mengundang itu dalam bahasa Arabnya da'a yad'u. Orang yang mengundang disebut da'i. Undangan disebut dakwah. Di dalam bahasa Persia, dakwat adalah undangan. Undangan untuk makan itu disebutnya dakwat. Anak saya waktu tinggal di Mashhad senang sekali kalau dengar ada dakwat, karena berarti dia bisa makan lebih enak. Karena di pesantrennya makannya sangat kurang, jadi kalau ada dengar ada dakwat, itu berita gembira, sama seperti gembiranya umat manusia karena berita gembira yang dibawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berita yang dibawa oleh Rasulullah itu disebut dakwah juga. Dan Sayyidina Ali disuruh dakwah, mengundang orang-orang untuk makan. Berkumpullah mereka di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan jumlahnya sekitar 40 orang. Setelah mereka makan-makan, Rasulullah berkata, "Ya Bani Abdil Muttalib, Inna Allah ba'athani ilal khalqi kafah wa ba'athani ilaikum khassah wa faqala wa anzir ashiratakal aqrabin wa anna ad'ukum ila kalimataini khafifataini alal lisan thaqilataini fil mizan tamlikuna bihimal araba wal ajam wa tunqadu lakum bihimal umam wa tadkhuluna bihimal jannah wa tanjawna bihima minan nar." Dalam riwayat lain di sini tidak disebut. Sebelumnya Nabi berkata begini kepada mereka, tidak pernah ada seseorang dari satu kaum yang membawa hadiah yang jauh lebih berharga daripada hadiah yang akan aku bawakan kepada kalian. Hei Bani Abdul Muttalib, sesungguhnya Allah membangkitkan aku sebagai utusan kepada seluruh makhluk secara keseluruhan dan membangkitkan aku untuk kamu secara khusus. Ia berkata, berilah peringatan kepada keluargamu yang paling dekat, dan aku memanggil kamu kepada dua kalimat yang sangat ringan untuk diucapkan dengan lidah, tapi sangat berat dalam timbangan kebaikan. Dan dengan dua kalimat itu kamu akan menguasai bangsa Arab dan bangsa asing. Dan dengan dua kalimat itu, karena kamu diselamatkan seluruh bangsa dan kalian semua masuk surga. Dan kalian
selamat dengan dua kalimat itu dari api neraka. Dua kalimat itu ialah la ilaha illallah wa inni rasulullah. Yani dua kalimat itu adalah kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Barang siapa yang memenuhi panggilanku dan membantuku dalam urusan ini dan berjuang bersamaku, dia akan menjadi saudaraku, akan menjadi wasikku, akan menjadi pembantuku, akan menjadi khalifahku sesudahku, akan menjadi pewaris aku. Nabi menawarkan kepada orang-orang, siapa di antara kalian yang akan membantu aku, menolong aku, berjuang bersamaku, menegakkan agama ini? Dia menjadi orang itu, dia akan menjadi akhi wa wasiyyi wa waziri wa warithi wa khalifati min ba'di. Abu Lahab segera mengucapkan kata-kata yang menyinggung Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Abu Lahab waktu itu berkata, "Ali hadza jama'tana ya Muhammad?" Apa untuk urusan ini engkau kumpulkan kami di sini Muhammad? Tabban laka, kata dia. Celakalah kamu. Ternyata untuk urusan ini kamu mengundang kami ke sini. Kemudian turunlah ayat kan yang kita kenal, tabat yada abi lahabi wa tab. Yang celaka itu adalah Abu Lahab dan celakalah kedua tangannya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak akan cukup baginya seluruh hartanya dan semua yang diusahakannya. Nah, kemudian ketika Rasulullah menawarkan siapa di antara yang mau membantu dia, waktu itu Sayyidina Ali masih dalam usia 10 tahunan. Dan dia asgharul hadirina sinnan, dan Sayyidina Ali adalah orang yang paling kecil, paling muda usianya di antara yang hadir di situ. Sayyidina Ali berkata, "Ana ya Rasulullah, uaziruka ala hadzal amr." Saya ya Rasulullah, saya akan membantu kamu dalam urusan ini. Fa'amarahu Rasulullah alaihi wa alihi bil julus. Rasulullah menyuruhnya untuk duduk. Nabi menawarkan lagi, siapa di antara kalian yang akan membela aku, membantu aku, menolong aku dalam urusan ini? Tapi tidak ada juga orang yang berdiri menawarkan dirinya kecuali Sayyidina Ali. Wa kana sautu Aliyin wahdah yulabbi da'wah. Hanya suara Ali sendirian yang menyambut seruannya. Sampai ketiga kalinya Sayyidina Ali lagi yang bicara dan Rasulullah berkata, "Ijlis fa anta akhi wa wasiyyi wa waziri wa warithi wa khalifati min ba'di." Duduklah kamu, engkau akan menjadi saudaraku yang akan menerima wasiatku, menjadi wazirku, menjadi pewarisku dan menjadi khalifah sesudahku. Orang-orang kemudian bangkit meninggalkan majelis itu. Dan mereka bicara kepada Abu Thalib, ayah Ali. Liyuhanni akal yawm. An dakhalta fi dini ibni ahik. Faqad ja'ala ibnaka amiran alaih. Mereka dengan sinis berkata, selamatlah. Karena kamu sudah masuk dalam agama anak saudaramu. Dan dia sudah mengangkat anak kamu supaya jadi amir bagimu, supaya jadi penguasa atasmu. Karena Nabi mengatakan dia khalifahku, dia wazirku. Jadi katanya, lihat kamu sekarang suruh taat kepada anak kamu, kata mereka. Kisah ini diceritakan oleh Haikal di dalam bukunya dan sudah ada terjemahan Indonesianya. Itu pada cetakan yang pertama dia riwayatkan peristiwa ini, yaitu, "Hei Ali, engkau menjadi khalifahku, saudaraku, wasiku." Pada cetakan yang kedua, dia riwayatkan peristiwa ini, cuma bagian yang mengatakan, engkau menjadi khalifahku, wasiku, itu dibuang oleh Haikal. Karena kebetulan cetakan kedua itu harganya lebih mahal beberapa jeneh. Jeneh itu uang Mesir dari harga sebelumnya. Sehingga ada seorang yang berkata, "Hei Haikal, hanya untuk beberapa jeneh engkau hapuskan kalimat fa anta akhi wa wasiyyi wa waziri wa warithi wa khalifati min ba'di." Tapi sekarang ada orang menghapuskan itu tidak lagi beberapa jeneh,
untuk beberapa ribu dolar. Mereka menghapuskan berbagai riwayat tentang Sayyidina Ali dalam terbitan-terbitan berikutnya. Pernah satu saat ada orang dari Arab Saudi datang ke Jawa Timur, dan dia mendatangi kelompok-kelompok yang tidak suka kepada para pecinta Sayyidina Ali. Dan mereka menduga bahwa karena orang ini dari Saudi, pastilah dia juga akan mengecam kelompok itu. Kemudian orang dari Saudi ini memberikan ceramah di sebuah masjid. Dalam ceramahnya dia menceritakan keutamaan Ahlul Bait, juga keutamaan Sayyidina Ali, hadis-hadis tentang keutamaan Sayyidina Ali. Salah seorang kiai yang menjadi penerjemah itu terkejut tentu, tapi segera dia menerjemahkan. Dan dalam terjemahan itu dia potong-potong bagian-bagian yang berkenaan dengan Sayyidina Ali. Dia potong-potong aja, tidak diterjemahkan. Toh hadirin kebanyakan tidak ngerti apa yang disampaikan oleh. Itu enaknya jadi penerjemah di satu bangsa yang tidak mengerti bahasa yang diterjemahkan itu. Dia potong-potong bagian-bagian itu. Dan believe it or not, dia meninggal dunia dalam keadaan tubuh yang terpotong-potong. Karena satu penyakit, akhirnya tubuhnya harus dipotong-potong. Dari tubuh yang panjang dia menjadi sangat pendek. Sebagaimana dulu dia menerjemahkan dari kalimat-kalimat yang panjang menjadi sangat pendek. Tapi Haikal itu tidak saya dengar terpotong-potong tubuh. Karena dia hanya motong sedikit saja. Nah, kita teruskan kisah tentang Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia adalah awwalu mu'min, ya, orang yang pertama kali beriman. Saya dikirim buku ini oleh orang dari Amerika beberapa waktu yang lalu. Buku itu tentang Sayyidina Ali. Judulnya The First Intellectual Muslim Thinkers. Sayyidina Ali itu disebutnya judulnya pemikir intelektual muslim yang pertama. Jadi Sayyidina Ali adalah cendekiawan muslim yang paling awal. Rasulullah menginginkan dia menjadi seorang yang sangat berilmu, dan dia menjadi orang yang sangat berilmu. Dialah satu-satunya sahabat Nabi yang meninggalkan warisan yang berharga kepada kita. Meninggalkan karya utamanya, yaitu Nahjul Balaghah. Ini yang saya bawa. Nahjul Balaghah ini karya utama Sayyidina Ali yang ditinggalkannya kepada kita. Kalau boleh saya bertanya, apakah saya disebut mencaci maki sahabat yang lain? Sekiranya saya bertanya, adakah di antara sahabat-sahabat yang lain yang meninggalkan karya utama seperti Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah? Dan Anda tidak usah menjawab tidak, karena pertanyaan itu sudah pertanyaan retoris. Artinya dalam pertanyaan itu sudah terkandung jawabannya. Nah, Sayyidina Ali adalah satu-satunya yang mewariskan kita karya intelektual yang sangat berharga. Dia menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai hal, sehingga ketika orang-orang sepeninggal Nabi bertanya ke sana kemari tentang makna Al-Quran, Sayyidina Ali berkata kepada mereka, "Saluni qabla an tafqiduni." Tanyalah aku sebelum kalian kehilangan aku, karena aku tahu di mana ayat Al-Quran itu turun, dan aku tahu makna ayat Al-Quran itu. Di dalam sejarah juga Sayyidina Ali satu-satunya sahabat yang berkata, tanyalah aku sebelum kalian kehilangan aku. Dan ketika Sayyidina Ali ditanya, Sayyidina Ali selalu mempunyai jawaban yang tepat, dan Sayyidina Ali selalu mengerti apa yang ditanyakan itu. Ada seorang sahabat, saya tidak mau menyebutkan namanya karena penghormatan saya kepada sahabat itu. Dia datang di Kufah, di tempatnya Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah salah seorang imam mazhab yang berjumpa dengan sahabat. Lalu dia ceritalah tentang hadis-hadis Nabi. Kemudian dia berkata, mengikuti Sayyidina Ali, "Saluni qabla an tafqiduni." Tanya aku sebelum kalian kehilangan aku. Lalu Abu Hanifah tanya,
Pertanyaan yang pertama tidak bisa dijawab. Kalau gitu saya mau tanya yang gampang-gampang saja, kata Abu Hanifah. Tanya lagi dia, tidak bisa jawab. Sampai katanya dia pulang dengan penuh rasa malu. Dan dia bersumpah, demi Allah, katanya aku tidak akan lagi berkunjung ke negeri itu. Kata sahabat itu. Saya juga tidak akan menyebutkan ini pertanyaan-pertanyaan Abu Hanifah yang diajukan kepada, karena nanti jadi ketahuan siapa sahabat itu. Sayyidina Ali lah ya satu-satunya yang mewarisi ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi berpesan kepada umatnya, ana madinatul ilm wa aliyun babuha, faman aradal madinah falyatiha min babiha. Aku adalah kota ilmu dan Ali pintunya. Barang siapa yang mendatangi kota, hendaklah datang lewat pintunya. Hadis itu yang ditulis di pintu gerbang Mutahari. Sehingga ketika ada satu rombongan orang dari berbagai agama, dari New Zealand datang berkunjung ke Mutahari, dibawa oleh Pak Johan Effendi waktu itu, dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, juga Islam. Itu ada perhimpunan, pertemuan berbagai agama. Ada tokoh-tokohnya ngumpul di situ, dan mereka datang ke Mutahari. Semua orang masuk ke gedung itu, kecuali satu orang. Dan yang satu orang itu orang Islamnya. Di antara rombongan itu. Yang lain masuk. Dia ragu di belakang aja. Ketika ditanya, kenapa Anda tidak mau masuk? Ini mesti madrasah Syiah, kata dia. Ini mesti madrasah Syiah. Semua yang ini, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, tidak keberatan masuk ke situ. Yang Muslim keberatan. Kenapa? Katanya, kenapa Anda yakin betul ini madrasah Syiah? Lihat saja itu, katanya. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Jadi yang alergis kepada hadis itu adalah orang Islam. Orang lain tidak. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Kalau kita mau belajar ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, datanglah lewat pintunya. Ada orang-orang Syiah yang ekstrim ya, dan saya tidak termasuk Syiah dan tidak termasuk ekstrim, yang mengatakan begini, orang yang sopan katanya ialah orang yang masuk ke rumah itu lewat pintunya. Kalau ada orang mengambil sesuatu di rumah itu tidak dari pintunya, dari jendela atau dari atap rumah, orang apa katanya begitu. Orang yang mengambil sesuatu dari dalam rumah tidak lewat pintunya, itu pencuri. Kalau lewat pintunya asumsinya ada izin dulu kan, mengetuk pintu dulu. Walaupun perampok sekarang datang juga lewat pintunya. Tapi saya harus mohon maaf, saya jadi ingat juga, barang siapa yang mengambil ilmu tidak dari pintunya, katanya, dia pencuri. Itu ternyata bukan ucapan Syiah ekstrim ya. Itu ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga. Nah, karena Sayyidina Ali adalah pintu kota ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Sayyidina Ali mewarisi seluruh ilmu Rasulullah. Pernah dari satu pertempuran Sayyidina Ali kembali, kemudian Sayyidina Ali berdua dengan Rasulullah sekian lama, sehingga sahabat-sahabat mulai saling ngobrol sesamanya. Lihat, kalau Nabi sudah ketemu Ali, berlama-lama dia dengan Ali. Ketika Sayyidina Ali keluar, Sayyidina Ali berkata, baru saja Nabi mengajarkan kepadaku ilmu yang kalau satu pintunya dibukakan, terbuka lagi 1000 pintu ilmu, kata Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali mewarisi dari Rasulullah bukan saja ilmu-ilmu lahir, tapi ilmu-ilmu batin. Bukan saja eksoterisme, tetapi juga esoterisme. Bukan saja ilmu syariah, tapi juga ilmu yang kita kenal sebagai ilmu tasawuf, yang oleh Nabi disampaikan kepada orang-orang khusus saja. Di dalam Al-Quran diceritakan bahwa ketika datang Rasulullah itu ada 3 kelompok kan. Satu kelompok adalah ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah was-sabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin
wa qalilun minal akhirin. Itu dalam surat Al-Waqiah ada 3 golongan ketika menerima dakwah Nabi itu. Satu adalah kelompok kanan, yaitu orang-orang mukmin secara keseluruhan, orang-orang mukmin yang awam, yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keimanan yang biasa-biasa. Yang kedua adalah ashabul masy'amah, kelompok kiri itu yang menolak, tidak beriman kepada Rasulullah. Dan yang ketiga as-sabiqun as-sabiqun, orang yang paling terdahulu dalam beriman, orang yang paling pertama-tama dalam beriman. Ulaikal muqarrabun, mereka adalah orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang ketiga itu adalah sebagian dari ashabul maimanah yang memperoleh ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diperoleh oleh kelompok yang lain, atau yang memahami ajaran Rasulullah dengan pemahaman yang lebih mendalam. Ada orang yang memahami ajaran-ajaran Nabi itu hanya bungkusnya saja, hanya cangkangnya saja, hanya bagian luarnya saja. Dan ada yang memahami ajaran-ajaran Nabi itu dari bagiannya yang paling dalam, dari makna ruhaniyah. Dulu juga sahabat-sahabat itu memahami Al-Quran itu tidak sama, sesuai dengan tingkat kecerdasannya. Ada yang memahaminya dari segi luarnya saja. Misalnya ada seorang sahabat, begitu dengar ayat Al-Quran tentang puasa, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lahumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makan dan minumlah kamu sampai jelas benang putih dari benang hitam. Begitu kata Al-Quran. Dia pahaminya benang putih. Benang itu ya benar-benar benang. Jadi malam-malam kita kira-kira sudah sampai waktu sahur, dia simpan benang putih dan benang hitam di dekat tempat tidurnya. Kemudian dia makan. Diperhatikan benang putih itu. Jadi karena Al-Qurannya mengatakan makan, minumlah kamu sampai jelas benang putih dan benang hitam. Jadi dia terus saja makan sampai jelas benang putih itu dari benang hitam. Ketika sudah jelas dia berhenti. Itu sudah agak siang memang. Sudah kelihatan benang putih dan benang hitam. Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah menjelaskan bahwa bukan itu yang dimaksud, bahwa benang itu bukan benang yang sebenarnya, itu hanya kata kiasan untuk menunjukkan terbitnya fajar siddiq. Kan ada satu fajar lagi, fajar kizib, ya, fajar yang benar. Nah, apalagi karena menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Quran itu ada zohirnya, dan satu zohir Al-Quran itu mempunyai 7 batinnya, dan setiap batin itu mempunyai 7 batin lagi. Jadi mana Al-Quran itu bertahap-tahap, dari yang paling lahir sampai makna yang paling batiniyah. Dan kepada Ali bin Abi Thalib lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan makna-makna batiniyah dari ayat-ayat Al-Quran. Karena itu kalau kita mempelajari tasawuf, hampir semua tarekat tasawuf bersambung sampai kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah salamullahi alaihi. Semua tarekat. Dan hadis-hadis tentang tasawuf umumnya tidak tersebar kepada kebanyakan sahabat. Karena kebanyakan sahabat itu tidak paham bagaimana bisa memahami kata-kata yang sangat mendalam, ya. Kalau orang saja tidak paham benang putih dan benang hitam, kalau tidak paham kata-kata yang sederhana seperti itu saja, bagaimana bisa memahami kata-kata hikmah yang sangat mendalam. Dan karena itu hadis-hadis sufi biasanya hanya beredar di kalangan yang sangat terbatas, tidak beredar pada keseluruhan kaum muslimin. Sayyidina Ali juga dikenal ahli di dalam ilmu syariah. Sampai Siti Aisyah ditanya, siapa yang paling mengerti hukum Islam? Siti Aisyah berkata, aqdana Ali bin Abi Thalib. Yang paling mengerti di antara kami tentang hukum Islam, kata Siti Aisyah, adalah Ali bin Abi Thalib. Pernah satu hari ada orang mengajukan satu urusan perkara kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang punya keledai, keledainya itu dibunuh oleh sapi yang dipunyai oleh orang lain. Jadi ada sapi bunuh keledai. Kemudian
Yang punya keledai menuntut agar yang punya sapi itu membayar ganti rugi. Dan yang punya sapi itu rupanya pengacara. Jadi dia berkata, nggak bisa katanya binatang diminta pertanggungan jawab. Karena binatang tidak dikenai hukum, binatang tidak termasuk mukallaf. Jadi kalau binatang membunuh binatang lagi, tidak bisa dihukum dia. Katanya. Bingung orang itu ya, benar juga gitu. Jadi akhirnya datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya diadili. Lalu Rasulullah mempersilahkan Sayyidina Ali. Ali katanya, iqdi alaihima, engkaulah yang mengadili mereka. Sekalian Rasulullah ingin mengajarkan kepada para sahabat-sahabatnya yang lain tentang kebijakan Sayyidina Ali dalam menetapkan hukuman. Kemudian Sayyidina Ali mulai memanggil saksi-saksi dan terdakwa kan. Sayyidina Ali tanya, ketika terjadi peristiwa pembunuhan ini, mana di antara binatang itu yang terikat? Keledai atau sapi? Dijawab keledai. Sapinya dilepas dan tuannya ada. Lalu kata Sayyidina Ali, kalau begitu tuannya harus pemilik sapi itu harus mengganti. Dan ketika pemilik sapi itu berkata, binatang kan tidak bisa diminta pertanggungan jawab. Saya tidak minta pertanggungan jawab kepada binatang itu. Karena kamu tidak mengikat sapi itu, kamu harus dihukum karena perbuatan kamu itu. Dia bukan menghukum sapi yang membunuh keledai, bukan. Sapi tidak bisa bertanggung jawab. Tapi dia bertanggung jawab tidak mengikat sapinya dan membunuh keledai itu. Kemudian Rasulullah waktu itu memberikan komentar seperti komentar Aisyah. Aqdakum Ali bin Abi Thalib. Yang paling mengerti tentang hukum, yang paling adil dalam menghukum adalah Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali adalah hakim memang yang paling adil di dalam sejarah. Tapi dia juga penguasa yang paling adil. Begitu takjubnya dengan keadilan Sayyidina Ali, sehingga seorang Kristen yang bernama George Jordan menulis buku Sautul Adalatil Insaniyah, suara keadilan manusia. Sudah terjemahkan ini ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Suara Keadilan. Anda akan baca, sangat indah itu George Jordan menuliskan tentang Sayyidina Ali. Dimulai dari zaman Sayyidina Ali di bawah pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai perjuangan Sayyidina Ali untuk menegakkan keadilan. Dia kutip ucapan Ali bagaimana Sayyidina Ali meletakkan keadilan di atas segala-galanya. Dikasih contoh misalnya di zaman Umar Ibn Khattab, ada orang mengadukan Sayyidina Ali. Cerita itu ramai kan. Alhamdulillah di Indonesia populer juga cerita itu. Dan dibagi-bagikan kepada orang, kepada kreditor. Kalau keluarganya juga tidak cukup untuk bayar utang, itu tubuhnya dipotong-potong. Anggota tubuhnya dibagi-bagikan. Di Inggris, kalau orang itu bangkrut karena penipuan atau penyalahgunaan dana, dihukum mati. Tapi kemudian hukum makin lama makin solider kepada orang yang bangkrut itu. Kasihan kan udah bangkrut, harus dihukum seperti itu. Bahkan hukum di Indonesia lebih solider lagi kepada orang yang bangkrutnya karena menyalahgunakan dana. Di Amerika misalnya kalau ada orang bangkrut, maka orang tidak boleh menyita kebutuhan pokoknya supaya dia tetap bisa hidup beserta keluarga. Kalau di Indonesia yang bangkrut itu ditalangin oleh pemerintah, dibantu untuk melepaskan dirinya dari kebangkrutannya, walaupun misalnya karena penyalahgunaan dana dan sebagainya.